Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, selamat pagi sahabat-sahabat surga dan tentunya yang terhormat Pak Farid Auladi. Terima kasih sudah hadir kembali di Saturday Morning Talk, kajian rutin kita setiap hari Sabtu pagi ya. Seminggu sekali kita rutin untuk ngecas iman, yang ngecas emosi ya. Setelah seminggu nih biasanya dengan rutinitas kita tuh tergolak ya, tergolak iman dan emosinya. Jadi ini adalah sarana kita untuk kembali masuk ke Goa Keajaiban bersama. Alhamdulillah, perkenalkan mungkin ada banyak yang juga yang baru bergabung. Saya dengan Egi Pradita, dan di sini dengan wadah Pradita Channel ya, Pradita Channel. Alhamdulillah kami sudah mengadakan Saturday Morning Talk ini masuk ke pekan 61 ya, artinya sudah 61 minggu kita adakan ini tentunya sejak pandemi ya, karena biasanya kajian offline, tapi setelah tidak bisa kajian lagi, maka kita coba untuk mengadakan kajian secara virtual seperti ini, dan Masya Allah, ternyata lebih luar biasa lagi keberkahannya karena bisa bertemu dengan sahabat-sahabat surga, Bapak Ibu, Kakak Adik, teman-teman dari seluruh penjuru negeri, bahkan ada yang dari Singapura juga, dari Malaysia, dari Taiwan ya. Luar biasa sekali, ada dari Saudi juga kadang-kadang ya. Jadi luar biasa, ini menjadi tali silaturahmi yang lebih luas lagi, alhamdulillah. Dan bersama Pak Farid Auladi, ya tadi kita sudah lihat bersama video teasernya dari acara Spiritual Journey ini, di mana Pak Farid Auladi dan juga saya, kebetulan kami juga sama-sama Certified Trainer Magnet Rezeki. Kami mengadakan kajian Spiritual Journey ini untuk sama-sama kita mengajak kembali ke Allah, dan kami masukkan juga dengan nilai-nilai ilmu magnet rezeki, supaya sedikit demi sedikit nih teman-teman yang baru bergabung, mungkin yang belum tahu tentang magnet rezeki, nanti pelan-pelan bisa belajar, karena kami merasakan keberkahannya, merasakan banyak hal yang pada saat kita praktekkan ya, insya Allah lebih mudah prakteknya ya, maksudnya lebih mudah dimengerti untuk kita praktekkan bersama, tinggal yaitu istiqomahnya, disiplinnya nih yang insya Allah di kajian ini kita sama-sama mengingatkan dan sama-sama menguatkan. Dan terkait dengan topik pada pagi hari ini ya, yaitu berdamai dengan masalah. Kalau di magnet rezeki ini masalah dicoret ya, bahasanya yang lebih positif adalah persoalan gitu ya, tapi karena beberapa jamaahnya banyak yang dari umum juga, jadi kita coba ambil yang universal, bahwa tentu saja semua orang pasti punya persoalan ya. Meskipun banyak yang konsultasi, tiap hari ada yang konsultasi, jadi mohon izin nih karena sebulan 2 bulan terakhir lumayan padat, jadi kadang-kadang agak lama responnya Bapak Ibu, dan di sini makanya saya mengajak kita kajian bersama, supaya mungkin yang kalau secara personal konsultasi tanya gitu ya, jawabannya singkat-singkat ya, saya nggak bisa kasih jawaban detail panjang. Nah ini saya undang Pak Farid untuk menjelaskan ya, untuk membantu kita lebih luas lagi wawasan kita, dan mudah-mudahan dari persoalan-persoalan yang masuk, dari konsultasi-konsultasi yang masuk itu mendapat jawabannya dari kajian-kajian ini. Dan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, semua kajian kita dari pertama sampai dengan 59 ya, ini sudah ada di YouTube Pradita Channel, ada juga sebenarnya di Facebook, tapi kalau Facebook ketumpuk-tumpuk dengan postingan ya, biasa ada quote-quote juga, postingan mutiara gitu ya, motivasi. Nah, kalau di YouTube lebih mudah karena tinggal cek Pradita Channel, jadi bisa langsung klik video dan segala macam dari sesi 1 sampai 59 sudah terupload di sana. Mohon izin untuk yang sesi pekan kemarin, ini topiknya luar biasa sebenarnya, teropong iman. Tapi luar biasanya adalah videonya terblokir nih di Facebook ya, makanya teman-teman ada yang saya kasih link Facebooknya nggak bisa lihat lagi kecuali yang kita sama-sama live kemarin ya.
Nah, ini saya lagi coba usahakan, hanya saya sendiri ya, karena pemilik akunnya yang bisa melihat, tapi ternyata teman-teman tidak bisa melihat, dan kami belum bisa upload juga ke YouTube, seperti itu. Jadi, ya, kalau memang masih nggak bisa, mungkin nanti saya coba relay ya, saya tayang ulang mungkin langsung ke YouTube, seperti itu. Bismillah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga untuk teman-teman yang kemarin belum berkesempatan untuk hadir bersama. Dan di Saturday Morning Talk ini, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, kita terbagi dalam 2 sesi. Ya, 30 menit pertama, di sini Pak Farid akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari sesi sebelumnya. Jadi memang kami tidak membuka pertanyaan tanya jawab langsung gitu ya. Kenapa? Karena ya kami bukan ustadz dan ustazah juga gitu kan. Jadi Pak Farid menjawabnya juga selalu diriset ya. Menelaah dulu dengan kajian-kajian yang lainnya, supaya jawabannya bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Nanti setelah 30 menit menjawab pertanyaan pekan lalu, maka baru kita akan masuk ke topik pekan ini, sesi ke-61, yaitu berdamai dengan masalah. Dan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom chat Zoom, boleh, chat Facebook juga boleh, atau langsung saja japri ke saya di 0812 1139 1230. Ya, Alhamdulillah pagi ini sudah hadir 84 orang nih di Zoom meeting, Masya Allah, dan sudah ramai chatnya. Mohon maaf tadi masih siap-siap ya, biasa pagi-pagi habis buka ya, langsung sambil dandan lah segala macem ya. Jangan lupa bikin kopi pagi-pagi nih ya, biar melek mata kita gitu kan. Ini luar biasa, tadi jam 5 lewat Bu Vivi. Wah, Bu Vivi udah mantengin nih, kayaknya habis subuh udah langsung pokoknya login dulu deh gitu ya. Luar biasa Bu Vivi semangatnya. Lalu di sini ada Bu Was nih, Coach Nana juga tadi ya, selalu di awal. Ibu Leli dari Bandung, Ibu Zuraida, Pak Zainaludin, nah, kemudian Mbak Almira, Coach Nana nih ya dari Bintan, Bu Ida, Bu Winarni, Bu Vivi tadi ya, Alhamdulillah, Mas Ian, Ibu Wahyuni ya, Alhamdulillah di Bontang bergabung, Ibu Ika, kemudian Pak Farid, tentu saja ini narasumber kita ya, speaker kita. Kemudian Bu Sutina, Alhamdulillah, Bu Bandia dari Karanganyar, Pak Pira, Masya Allah dari Kuala Lumpur ya, Ibu Eni dari Bandung, Pak Denny, Pak Denny Trias, Alhamdulillah bergabung ya Pak, sehat selalu. Pak Ruby, Ibu Ruby mungkin ya, Pak Hari, Pak Tatang, Alhamdulillah, Ibu Nur Hidayah, Bu Siti Mariam, Bu Triani, Bu Arti, Pak Asep, Bu Iva, wah Masya Allah iPhone, nah ini boleh direnam biar kita saling berkenalan ya, Bu Dias, Bu Dwi, dan masih banyak lagi, Masya Allah, mohon izin yang belum saya bacakan ya. Waalaikumsalam. Semoga doa sahabat-sahabat semua di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini para malaikat turut mengaminkan, karena di majelis ilmu ini meskipun nih kita hadirnya nggak offline ya, hadirnya secara online, insya Allah ribuan malaikat membersamai kita. Jadi inilah kenapa disebut gua keajaiban. Jadi hadir di sini ya, panjatkan doa sebaik-banyaknya, doakan. Yang terutama adalah doakan orang lain. Kenapa? Karena kalau pada saat kita doakan orang lain, maka malaikat yang mengaminkan doanya untuk kita. Nah, ini kan kalau kita banyak dosa ya, makanya mungkin dijawab sama Allah, diaminkannya sekian lama gitu kalau dosa udah bersih. Tapi kalau malaikat yang mengaminkan, mudah-mudahan nggak ada hijabnya tuh ya, langsung ke Allah yang kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan di Facebook ya sudah ada 40 orang, luar biasa ya. Ini juga live streaming ke Facebook Pradita Channel. Ada Ibu Wahyu, ada Bunda Disa ya, Sri Palupi, Ibu Triwinarni, Bu Siti Latifa dari Lampung, Bu Holis dari Bekasi, Bu Tini ya dari Tangsel, Bapak kali ya, Bapak Sabri Bakar dari Malaysia hadir, terima kasih. Kemudian Mbak Yuli dari Lampung, Mbak Irma dari Bandung, oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Komsatun ya dari Singapura juga hadir, Pak Ferdian, Bu Nari dari Taiwan. Ini biasanya yang dari luar negeri banyak di Facebook nih ya. Ibu Lidiana, dan masih banyak lagi Bu Yeti, Bu Roh Hayati, Bu Endok Safa, Bu Ririn, dan Pak Bu Fani segala macam ya. Mohon izin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung juga di pagi hari ini bersama Saturday Morning Talk. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, insya Allah Pak Farid akan membukanya dengan doa bersama ya, supaya majelis ilmu ini kita bisa istiqomah bersama, dan juga kita bisa mendapatkan keberkahannya dalam menjemput ilmu Allah. Kepada Pak Farid, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita ya hingga bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara Saturday Morning Talk yang setiap Sabtu insya Allah kita akan lakukan jika tidak ada hal yang sangat urgent, sangat penting, sehingga kita tetap usahakan ini selalu ada ya. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang, jalan yang betul-betul lurus hanya kepada Allah, dan sholawat serta salamnya juga kita sanjungkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan tentunya kita kepada umatnya di akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf Bapak Ibu kalau suara saya tidak begitu normal ya seperti biasanya. Kebetulan kemarin diberikan nikmat dari 2 hari yang lalu lah ada gejala-gejala flu sedikit, lalu kemarin ditambah lagi dengan vaksinasi yang kedua, dan Masya Allah luar biasa selesai vaksin itu rasanya ngantuknya minta ampun gitu ya. Tetapi tidak apa, itu adalah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, menyuruh saya untuk beristirahat barangkali seperti itu. Baik, mari kita awali acara ini dengan doa. Seperti biasa kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusan mereka, bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan di dalam belajar. Berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Kita juga berdoa untuk teman-teman, untuk siapapun, sesiapa yang pada pagi hari ini, atau minggu ini, atau bulan ini ya, barangkali masih belum diberikan nikmat sehat ya, yang seperti biasa, masih dalam nikmat tidak sehat, kita berdoa kepada Allah, semoga mereka diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Mbak Anggi mohon bantuan, boleh disiapkan apa itu namanya Al-Quran ya, terjemahan Al-Quran di dalam website itu. Kadang ada pertanyaan satu yang terkait dengan ayat Garputala, Mbak. Boleh disiapkan supaya nanti semua teman-teman rekan-rekan ini bisa melihat ayat yang dimunculkan gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk ke kami yang tentunya akan kita bahas pada kesempatan hari ini gitu ya. Kalau sudah siap boleh dikasih tahu Mbak Anggi untuk webnya ya, untuk ayatnya. Sudah ready Pak? Sudah ready, oke. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Pak Hari Surahman. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari, ya, agen properti. Saya punya persoalan 3 tahun lalu, saya transaksi jual beli rumah. Tetapi ternyata si pembelinya itu mangkir untuk menyelesaikan pelunasan kepada penjual dengan alasan bahwa yang bersangkutan tertipu. Pembeli punya kewajiban amanah untuk melunasi kekurangan 1,3 miliar dari nilai 3,3 miliar. Masya Allah, harga rumahnya luar biasa ya. Lalu saya melakukan Garputala, ketemu ayat An-Naml ayat 92, Mbak ya. An-Naml ayat 92. Saya belum paham, mohon pencerahannya gitu ya. An-Naml ya, An-Naml ayat 92. Boleh disiapkan? Sekejap. Oke. An-Naml ayat 92. Oke, kalau kita melihat di situ, dan agar aku membacakan, ya saya bacakan artinya saja langsung ya, dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya. Jadi persoalannya itu adalah, Pak Hari ini seorang agen properti, kemudian beliau jualan properti, lalu kemudian ada salah satu pembelinya yang one prestasi, artinya tidak mau melunasi, menyelesaikan sisa amanahnya, sisa utangnya kalau bahasa orang awam ya. Kalau bahasa orang mahal rezeki, utang itu disebut dengan amanah. Jadi masih ada kekurangan 1,3 miliar. Lalu beliau merasa tidak enak ya, Pak Hari ini merasa tidak enak, merasa tidak nyaman bagaimana dengan tanggung jawab saya seperti itu. Lalu beliau melakukan Garputala. Garputala ini adalah kalau di dalam dunia magnet rezeki, komoditas rezeki ini adalah salah satu ikhtiar berdasarkan Al-Quran. Ya, melakukan Garputala, bertanya kepada Allah ya, istikharah bil Quran bahasanya seperti itu. Ketemulah An-Naml ayat 92. Di sini dikatakan, dan supaya aku membacakan Al-Quran ya, dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Pak Hari dan Bapak Ibu yang lain ya, yang punya amanah, yang punya utang itu adalah pembeli. Ya, Pak Hari itu hanya agen, hanya penjual. Apakah ada konsekuensi terhadap Pak Hari? Konsekuensi hukumnya? Kan tentunya tidak ada. Kalau melihat kepada ayat ini, tugas Bapak itu apa? Supaya aku membacakan, Bapak itu hanya menyampaikan, ya, menyampaikan ketentuan-ketentuan dari perusahaan propertinya seperti ini gitu. Lalu ketika terjadi one prestasi, ada konsumen yang ternyata tidak menyelesaikan amanahnya atau hutangnya, kita lihat kalimat terakhirnya tadi, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Artinya tugas Bapak itu hanya menyampaikan, tetapi konsekuensi hukumnya kan bukan di Pak Hari. Ya, jadi santuy aja, Pak. Ya, santuy aja. Kalau memang tidak ada konsekuensi hukum kepada Bapak, ya sudah santuy aja.
Tugas Bapak itu hanya sebagai perantara, ya, perantara saja antara developer dengan konsumen. Jadi resikonya itu ada di mana? Ada di pembeli dan ada di developer. Nah, kalau melihat dari Garputalanya tadi, Garputala kira-kira bahasanya Allah itu bilang ya udah lo santai aja lah, nggak usah mikirin banget. Ya, toh bukan kamu juga yang mendapatkan konsekuensi hukum. Ini salah satu contoh bagaimana sebetulnya ini juga ada kaitan dengan materi hari ini ya. Bagaimana kita berdamai dengan masalah. Allah itu sudah memberikan persoalan kepada kita, memberikan masalah kepada kita, tapi Allah juga memberikan solusinya, memberikan jalan keluarnya. Tetapi kenapa kita banyak yang tidak bahagia, banyak yang tidak nikmat dalam hidup? Karena kita nggak tahu cara mendapatkan solusinya seperti apa. Karena kita tidak tahu cara memanage masalah itu seperti apa. Nah, makanya dengan belajar kajian-kajian seperti ini ya Insya Allah kenapa? Karena yang kita bahas di dalam Saturday Morning Talk Spiritual Journey ini adalah sesuatu yang ringan-ringan aja, yang enteng-enteng aja, sesuatu yang muncul dalam keseharian kita belum tahu ilmunya seperti apa, kita belum tahu caranya bagaimana, nah kita belajar, sama-sama belajar ya. Saya juga jadi ikutan belajar, Bapak Ibu belajar, saya juga jadi ikutan belajar karena apa? Ketika membuat membuat materi ini kan mau nggak mau saya juga mesti mengingat kembali, menggali lagi sesuatu yang pernah dipelajari ya, membongkar-bongkar lagi berbagai macam referensi yang pernah dibaca gitu kan. Artinya apa? Balik lagi jadi sama-sama belajar. Ilmu yang kita punya kita simpan hanya untuk diri kita sendiri kan nggak ada manfaatnya. Ya manfaatnya barangkali ada tetapi tidak banyak. Tetapi kalau kita coba bagikan, Masya Allah ya, jadi banyak yang mendapatkan manfaat. Yang berikutnya dari NN ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar kaya harta berarti tidak punya hutang ya, tidak punya amanah. Semua kebutuhan primer pokok terpenuhi, bisa mencukupi kebutuhan dan membahagiakan anak-anak, istri, orang tua, dan keluarga. Kalau begitu bagaimana Pak Farid? Oh, ini pertanyaan yang terkait dengan materi yang minggu lalu, gitu kan? Jadi materi minggu lalu itu adalah bagaimana kita bersikap hidup, lalu kemudian teropong iman. Kita melihat sebetulnya setiap kita ini dalam hidup ini hanya melihat sesuatu yang tampak secara fisik. Melihat sesuatu yang tampak di permukaan, tetapi kita hampir tidak pernah atau tidak seringnya atau jarang sekali melihat sesuatu yang non fisiknya. Nah, tapi sebetulnya menurut pertanyaan beliau ini mengejar kaya harta boleh nggak sih Pak? Gitu lah. Kalau kita punya harta, kalau kita punya kekayaan, berarti kan saya nggak punya amanah, nggak punya utang, kebutuhan terpenuhi, bisa membahagiakan anak-anak dan istri. Seperti itu lebih kurang ya. Boleh banget. Jawaban saya itu boleh banget. Boleh banget. Bahkan Islam itu sebetulnya mengharuskan umatnya itu kaya raya. Saya tidak berani mengatakan mewajibkan. Paling tidak mengharuskan. Mengharuskan umatnya itu kaya raya. Gitu. Kenapa mesti kaya raya? Kalau kita nggak kaya raya, lalu bagaimana kita membangun umat? Lalu bagaimana kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita bisa memuliakan umat Islam ini gitu kan, atau bagaimana kita bisa berjuang untuk kedayaan Islam ini, untuk umat Islam ini kalau kita nggak punya sesuatu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perjuangan itu perlu pengorbanan, salah satunya adalah pengorbanan harta, pengorbanan materi. Dan kalau kita ingat, kita bisa lihat contoh, kita bisa baca sejarah ya. Zaman sahabat Rasulullah juga, Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang luar biasa, yang kekayaannya itu nggak berseri lah bahasanya kan begitu. Bahkan Utsman itu kekayaannya itu ya sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang itu rekeningnya atas nama Utsman bin Affan itu masih ada, padahal orangnya sudah wafat berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, tetapi rekeningnya itu masih ada gitu. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi Abdurrahman bin Auf, bahkan Rasulullah sendiri juga kaya raya, tetapi memang tidak banyak diekspos ya. Rasulullah itu kaya raya, ya, luar biasa kan, seperti itu. Belum lagi kalau kita misalnya mundur lagi ke zaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW, ada yang namanya Nabi Sulaiman, penguasa jagat raya pada saatnya itu gitu kan.
Luar biasa. Jadi tidak berarti dengan materi-materi yang kita pelajari lalu menghalangi kita untuk tidak punya materi, enggak, sama sekali tidak demikian. Justru kita diminta, diharapkan untuk menjadi kaya raya, tetapi ya kekayaan itu bukanlah menjadi target pertama dan utama dalam hidup. Jangan pernah seperti itu. Atau orientasinya hanya semata-mata untuk mengejar materi. Tidak demikian ya. Kekayaan itu harus dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencoba menjadikan materi kekayaan harta itu sebagai sarana untuk beribadah, maka masya Allah ya, masya Allah itu manfaatnya luar biasa. Semalam saya juga diskusi dengan salah satu teman gitu kan, beliau pernah dijatuhkan oleh Allah ke dalam satu titik yang betul-betul titik nadir paling bawah. Lalu sempat jumpa dengan saya, bertemu dengan saya, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, kemudian bertanya gimana, saya bilang ya sudah, sederhananya begini, yuk kita kilas balik lah bagaimana kehidupanmu sebelum kejadian ini. Ketika kita buka sampai ke sana, ternyata memang banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya sudah, saya bilang berarti Allah sedang meminta kamu untuk kembali ke jalannya. Beliau sudah kembali ke jalan dan sekarang masya Allah kondisi ekonominya naik lagi. Semalam bercerita juga gitu kan, saya tanya bagaimana kondisi kamu sekarang ini, masya Allah luar biasa dia. Bahkan kemarin itu, bahkan semalam dia cerita begini, Mas, ternyata ya kalau saya itu memuliakan orang tua, gitu. Orang tua walaupun itu mertua bukan orang tua kandung, masya Allah katanya itu rezeki itu nggak berhenti-berhenti. Beliau minggu lalu pulang kampung gitu kan, kemudian jumpa dengan orang tuanya, dengan mertuanya, lalu melihat ada sesuatu yang tanda petik tidak beres, wah masalah ini nggak bener nih begini. Ya sudah kalau gitu, lunasi semua utang-utang, semua amanah-amanah ibu mertuanya, dilunasi oleh dia. Kemudian setelah itu sampaikan kepada ibu mertuanya, pokoknya mulai hari ini ke depan, itu yang namanya kebutuhan ibu itu saya yang jamin, saya yang tanggung. Gak usah mikir, gak usah kerja begini-begitu. Masya Allah dia bilang, selesai ngomong itu goal proyek yang berikutnya. Luar biasa gitu ya. Inilah keajaiban yang benar-benar apa ya, sebetulnya kembali kepada kita bukan kepada orang lain. Termasuk ini satu testimoni dari Ibu Nining gitu ya. Alhamdulillah saya sudah mengalami, benar Pak, semenjak ngecas terus dengan rohani, lebih dekat kepada Allah dan menurunkan garis kebenaran, semuanya berbalik. Yang tadinya pasangan kurang perhatian, ibadah seadanya, sekarang ibadahnya istiqomah dan sayang banget dengan saya. Yang harus diperbaiki itu adalah diri sendiri. Masya Allah, keren nih Bu Nining ya. Terima kasih Bu Nining ya. Jadi betul, ketika kita punya persoalan, banyak persoalan, ayo kita ngecas ya. Kita ngecas, dicasnya dengan rohani, lebih dekat kepada Allah. Turunkan garis kebenaran. Garis kebenaran itu kalau bahasa orang awam itu ego, garis ego ya. Ego kita, egoisme kita itu. Ketika kita menurunkan garis kebenaran, menurunkan ego kita, kemudian kita berusaha lebih dekat dengan Allah, lalu kita ngecas setiap saat dengan rohani, maka yang terjadi apa? Semua berbalik. Semua baliknya kepada kita. Ya, betul banget. Kuncinya itu ada pada diri kita, bukan di orang lain. Inilah kunci utama dari jurus garis kebenaran. Jadi kalau kemarin minggu lalu ya, hari minggu lalu kita kan kalau Bapak Ibu mengikuti webinar mental health ya, bahasanya Pak Antoni Dio Martin, sebetulnya persoalan yang datang itu akan jadi masalah atau tidak bagi kita tergantung bagaimana cara kita mensikapinya, bukan orang lain. Jadi memang kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Ubah diri kita sendiri, maka dunia pasti berubah gitu ya. Ada satu cerita sebetulnya, tapi waktunya udah nggak cukup ya Mbak Anggi ya. Ada satu klien, ada satu pasien yang menarik sih, persoalannya sih menarik gitu, dan nanti minggu depan sajalah kita akan bahas ya. Baik,
waktunya sudah selesai. Seperti biasa Mbak Andi minta waktu 30 detik untuk break ya, sambil mempersiapkan materi untuk pagi hari ini. Silakan Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya ya. Pak Hari ya mungkin mohon izin ya Pak Hari karena di sini memang sesinya satu arah jadi kita nggak open tanya jawab karena terkait dengan waktu ya kita berusaha mengakomodir semuanya. Nah tadi terkait dengan garpu talanya fokusnya tetap kembali ke perbaikan diri sendiri. Ada tanggung jawab moral. Nah ini nanti silakan dibantu dengan ikhtiarnya gimana supaya berjalan. Tapi maksudnya dalam arti nanti bisa juga dengan bantu doa gitu kan ya supaya minta diselesaikan persoalannya. Dan kalau di magnet rezeki kita fokuskan bahwa kita LOP-kan ya bahwa oh ini selesai misalnya bulan ini insya Allah selesai atau pokoknya ditambahkan dengan law of projection-nya bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu yang lainnya nanti apabila ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom chat ini atau langsung tadi ya WA ke saya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke topik hari ini yaitu terkait dengan berdamai dengan masalah ya atau berdamai dengan persoalan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Farid tadi ya. Jadi kadang-kadang kita ini melihat persoalannya terlalu fokus gitu ya, fokusnya pada persoalannya tidak. Jadi solusinya itu ketutup gitu ya. Sedangkan besar kecilnya atau berat ringannya itu kalau buat Allah sih mudah aja selesai. Nah, gimana caranya kita bisa bergantungnya itu cukup kepada Allah supaya nanti pikiran kita lebih rilis, lebih terbuka, dihilangkan galau-galaunya, itu baru kelihatan nanti solusinya ternyata ada di depan mata dan biasanya pasti solusinya juga sudah Allah siapkan. Tinggal kapan nih kita bisa melihatnya pada saat kita membawa hati kita dengan lebih tenang seperti itu. Nah, di sini kenapa kita hadir di kajian ini untuk sama-sama belajar. Begitupun juga dengan saya untuk sama-sama belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan persoalan ya kadang-kadang banyak yang masih membawa nih persoalan-persoalan masa lalu sehingga nggak bisa move on. Nah, mudah-mudahan di sini jadi tercerahkan, bermanfaat dan lebih tenang nanti ya. Oke, Pak Farid sudah ready ya? Baik. Ya, baik. Kita silakan Pak Farid. Lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya biar enak. Oke, sudah muncul ya? Iya, sudah Pak. Nah, ini juga sebelum saya masuk ke sana ada bagaimana ini salah satu contoh berdamai dengan persoalan gitu kan. Jadi ada salah satu klien lah boleh katakan yang gaya-gayaan ya, klien gitu atau teman lah gitu kan. Jadi beliau ini adalah seorang single parent kemudian kondisi ekonominya itu tidak bagus gitu kan. Kemudian ekonominya itu terbatas lah ya, tidak leluasa, tidak omber lah kalau bahasa Jawanya. Tetapi anaknya itu selalu dapat ranking 1. Kemudian Masya Allah luar biasanya itu dia keterima masuk ke Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri itu tanpa tes. Ya, Masya Allah tanpa tes dan luar biasa ya perjuangan beliau itu benar-benar mengusahakan gimana caranya yang penting anaknya itu bisa keterima sesuai dengan cita-citanya. Bahkan dia tuh sering diledek, dianggap tidak realistis, dianggap berlebihan gitu kan, kemudian dianggap mimpinya itu ketinggian gitu kan. Tetapi karena apa? Karena satu tekad yang sangat kuat, Masya Allah, Allah membukakan jalan, ya Allah membukakan pintu keberkahan, pintu rezekinya. Nah, itulah sebetulnya kalau kita hidup ini betul-betul berdamai dengan persoalan kita, lalu kemudian kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil. Itu tidak ada yang mustahil. Seperti ungkapan-ungkapan saya, istilah saya gitu kan. Ketika kita mendapatkan ujian, siapa yang memberikan ujian kepada kita? Ini istilah yang sering saya gunakan, sesuatu yang mudah untuk dicerna gitu kan. Ketika kita di sekolah, gitu kan, di sekolah mau naik kelas, mau pindah kelas dalam arti naik lebih tinggi lagi atau dari SD ke SMP, itu kan pasti selalu dikasih ujian kenaikan kelas, ujian akhir semester. Siapa yang ngasih ujian? Dosen atau guru kita gitu kan. Lalu siapa yang punya jawaban, lembar jawaban dari soal-soal ujian itu? Allah yang punya. Ya Allah yang punya. Si dosen atau guru itu yang punya lembar jawaban, yang punya jawabannya. Nah,
Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan jawaban dari soal-soal ujian tadi, tentu kita mestinya nanya ke dosen atau ke gurunya, karena mereka yang bikin soal ujian, mereka juga yang itu memiliki jawabannya. Demikian juga dengan hidup. Allah yang memberikan ujian kepada kita, pasti Allah juga yang punya jawaban dari ujian tersebut. Lalu kenapa kita mencari jawaban dari hal yang lain, dari tempat yang lain, dari pihak yang lain? Mestinya kita juga mencari jawabannya adalah kepada Allah yang memberikan ujian kepada kita. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita sudah selalu mendekat kepada Allah, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Ya. Hidup itu enteng-enteng aja gitu ya. Enteng-enteng aja gitu kan. Hidup itu sesuatu yang sangat mudah dan Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan. La yukallifu nafsan illa usaha gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Apa yang ingin kita bahas berdamai dengan masalah pada pagi hari ini? Itu tidak berarti bahwa kita ini lari dari masalah. Tidak berarti bahwa kita ini lari dari tanggung jawab. Enggak seperti itu. Jangan sampai nanti ada yang menganggap bahwa materi berdamai dengan masalah ini mengajarkan kepada saya untuk lari dari tanggung jawab. Tidak demikian. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, ya kita wajib untuk menyelesaikannya. Ya, seperti itu. Misalnya kita punya persoalannya apa? Masalahnya apa? Utang misalnya, atau amanah gitu. Selesai dari sesi ini, selesai dari kajian ini, lalu kita berasa, ya sudah kita cuekin. Enggak seperti itu ya. Tetapi yang ingin kita belajar sama-sama itu adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah. Bagaimana cara kita memanage persoalan hidup kita, terutama persoalan yang sudah lewat. Masalah-masalah yang sudah berlalu, yang biasanya kadang-kadang membuat sesuatu jadi cukup trauma di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara kita untuk berdamai dengan persoalan-persoalan yang sudah lewat, ya, yang membuat kita cukup trauma misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara kita mensikapi perasaan khawatir atau tidak yakin dengan masa depan yang kita hadapi, ya, kalau timbul satu masalah. Ya, misalnya yang wah saya sekarang misalnya mesti kehilangan pekerjaan. Lalu saya merasa khawatir, lalu saya merasa tidak nyaman, tidak bahagia, bagaimana hidup saya ke depan? Saya tidak punya penghasilan yang rutin, misalnya kalau kita berbicara ke depan. Kalau yang tadi, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang lalu yang membuat trauma, misalnya di dalam rumah tangga kita pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Lalu itu akan terpikir terus. Menjadi sesuatu yang membuat kita trauma. Dengar ini langsung trauma, dengar itu langsung trauma. Ketika kesentil sedikit persoalannya itu yang pernah kita alami, lalu kita merasa hatinya nggak nyaman. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Yang kita akan pelajari adalah seperti itu. Lalu kemudian ketika misalnya kita juga punya satu persoalan, punya satu masalah, lalu kita berpikir bahwa ini persoalan ini betapa tidak ringannya, betapa tidak mudahnya untuk kita carikan solusinya. Nah, mari kita belajar berdamai dengan masalah. Jadi 3 poin itu ya. Poin pertama adalah berdamai dengan masalah yang lalu, yang sudah lewat, dan itu biasanya menjadi sesuatu yang traumatis untuk kita. Ya, membuat kita jadi ada beban pikiran, ada beban trauma. Kesenggol dikit, kesinggung sedikit, langsung kita nyamber dengan masalah yang lama. Itu kita akan lihat seperti apa kita memanage-nya. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita saat ini, lalu kita mengkhawatirkan masa depan. Waduh, nanti kalau saya nggak bekerja lagi, bagaimana untuk rezeki saya, untuk hidup saya, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, misalnya kita sekarang punya persoalan, lalu kita merasa persoalannya itu betapa sangat tidak ringan, ya, betapa sangat tidak mudah, lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Sehingga apa? Ketika kita bisa memanage 3 hal yang tadi, artinya kita bisa berdamai dengan masalah, hidup ini akan benar-benar nyaman, hidup ini akan benar-benar tenang ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Baik. Sekarang kita mulai. Coba di antara Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan kakak adik ini, ada nggak yang nggak punya masalah dalam hidupnya? Ada nggak yang nggak punya masalah?
Coba ditulis, silahkan aja. Ada nggak yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Nggak apa-apa, di sesi ini kita kan ada yang tidak punya masalah, semua punya persoalan. Apalagi, apakah ada yang tidak punya persoalan? Apakah ada yang bebas bersih dari persoalan? Ada. Jadi saya banyak persoalan. Oke, banyak Pak, nggak ada Pak, semuanya punya masalah. Ada Pak, selalu ada. Oh, maksudnya ada itu selalu ada masalah gitu ya. Banyak persoalannya, tidak ada semua. Oke, Masya Allah luar biasa. Semua pasti punya persoalan, mantap ya. Coba, kalau semuanya punya persoalan, sudah ada tantangan. Ya, selalu ada tantangan. Persoalan apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini teman-teman? Gitu ya. Alhamdulillah disayang sama Allah punya. Oke. Persoalan apa? Sebutin aja nggak apa-apa. Toh juga nggak akan dikupas tuntas. Persoalan apa misalnya? Silahkan kalau mau ditulis di situ. Ada yang punya persoalan amanah anak, hutang yang belum selesai tambah ruwet. Masalah yang buat trauma, oke, kurang sehat habis vaksin, Masya Allah. Apalagi, ayo amanah dengan Bank BRI gitu kan, lanjut. Apalagi amanah tuh hutang ya, persoalan cinta masa lalu, wah keren, anak cucu belum istiqomah, persoalan keuangan, amanah tidak punya penghasilan, ingin haji dan umroh gitu, Masya Allah. Apalagi, ayo persoalan anak yang suka main game di HP berdamai, sedang diuji dengan persoalan anak, Masya Allah. Jual tanah belum laku-laku, belum terjual. Masya Allah luar biasa gitu ya, kalau kita kumpulkan semua. Kalau kita kumpulkan semua, itu sampai sore juga suruh nulis nggak akan selesai-selesai juga gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimah. Persoalan kita itu ya memang persoalan sehari-hari, persoalan yang boleh dikatakan persoalan klasik, bukan persoalan yang besar-besar juga gitu kan. Ada yang amanahnya belum lunas, utangnya belum lunas, berhenti kerja atau tidak, oke. Ada pasangan yang belum membuat kita bahagia, keuangan yang belum stabil, pekerjaan di kantor, perusahaan yang tidak berjalan lancar, macam-macam, banyak sekali persoalan kita itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Jadi kita praktekkan ya. Praktekkan Bapak dan Ibu, silahkan dipraktekkan. Di dekat Bapak Ibu sekarang ada gelas nggak? Ya, ada gelas nggak atau ada cangkir nggak? Kalau teman saya ada nih. Saya punya gelas, saya punya cangkir, gitu kan? Oke. Tolong kalau memang ada gelas, ada cangkir, silahkan dipegang, diangkat di depan ini, di depan seperti saya gini, silahkan diangkat ya, dipegang, diangkat, gitu kan? Bisa kelihatan ya nggak Mbak Andi ya? Bisa Pak, jelas. Bisa ya. Bapak Ibu tolong diangkat gelasnya seperti ini, seperti saya, gitu kan? Tolong diangkat, ada. Oke, saya ini mau ngambil apa ya? Ini kan sebetulnya sering dipakai di dalam training motivasi. Konon katanya, ini dari Stephen Covey. Ya. Persoalan, kita angkat gelas. Berapa kilo sih gelas ini beratnya? Berapa kilogram sih? Ada yang tahu kira-kira? Apakah ada gelas ini 0,5 kilogram, atau 1 kilogram, atau 1 ton, atau 2 ton, atau 3 ton? Gitu kan? Berapa berat nih gelas ini? Ya, paling 200 gram gitu kan, menurutku Vivi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama kita bisa kuat memegang gelas ini? Ini kan 200 gram misalnya gitu, atau 2 on, tergantung gelasnya Pak. Kalau gelas saya ini kira-kira ya 200 gram lah gitu kan. Berapa lama kita bisa memegang gelas ini? Ya. Berapa lama kita bisa kuat memegang gelas ini? Dan ini bukan bergantung kepada berapa besarnya gelas, berapa beratnya gelas, tetapi berapa berapa lama kita kuat memegang gelas ini ya? Berapa lama kita kuat memegang gelas ini?
Kan begitu. Bukan tergantung seberapa ringannya atau seberapa beratnya, tergantung kekuatan tangan gitu kan. Oke lah, katakan tangannya itu memang kuat, sanggup nggak megang itu satu harian begini terus gitu kan. Paling 5 menit, tidak lama, selama minum saja. Seperti itu gitu kan. Tidak akan lama. Nah, demikian juga dengan persoalan hidup kita. Jadi persoalan hidup kita di dalam kehidupan kita itu setiap orang pasti punya persoalan. Tetapi sebetulnya berapa lama kita bisa kuat, berapa lama kita memegang persoalan dalam hidup kita itu. Ini bukan perkara besar atau kecilnya persoalan yang kita hadapi. Bukan ringan atau tidak ringannya persoalan yang kita hadapi. Tapi sebetulnya yang paling penting di antara kita ini adalah seberapa lama kita itu bisa memegang gelas yang ada di dalam tangan kita. Itulah kehidupan kita. Persoalan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki persoalan. Setiap orang pasti punya persoalan. Apakah besar ataukah kecil, tidak penting itu. Yang paling penting adalah seberapa lama kita sanggup memegang persoalan itu. Seberapa lama kita sanggup untuk berhidup berdampingan dengan persoalan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Sebetulnya kalau kita ingin melihat lagi, Allah itu sudah mengajarkan kepada kita. Allah itu sudah mengajarkan kepada kita, Allah itu sudah mengatur secara otomatis, secara reguler, secara terjadwal untuk selalu membuang hal-hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Mari kita lihat. Ya, ini kita bicara logika sederhana, ini kita bicara fakta yang sangat real, yang sangat nyata. Allah itu sudah membuat satu mekanisme yang luar biasa, mekanisme yang ajaib, mekanisme bagaimana supaya tubuh kita itu terjaga kebersihannya. Supaya diri kita itu tetap dalam kondisi yang sehat. Kita bicara buang air kecil, kita bicara buang air besar. Bukankah ini secara otomatis akan terbuang pada saat tangki kita sudah penuh? Pakai bahasa tangki saja gitu. Kan nggak mungkin kita itu bisa menahan untuk buang air besar, untuk buang air kecil pada saat tangki kita itu sudah penuh. Disinilah sebetulnya Allah sudah membuat satu mekanisme yang otomatis, automatically. Kalau udah penuh, buang. Kalau udah memang itu waktunya kita mesti lepaskan, ya lepaskan gitu. Ya, apa yang dirasakan ketika misalnya kita menahan buang air kecil? Apa yang kita rasakan ketika kita misalnya menahan buang air besar? Wah, itu badan tubuh kita pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Apapun kita akan lakukan. Lari terbirit-birit, nguber cari WC misalnya, atau cari toilet kan. Kalaupun tidak ada, lakukan dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin supaya itu kotoran itu terbuang dari tubuh kita. Itulah mekanisme Allah. Lalu yang kedua misalnya apa? Ketika kita kena flu, itu kan selalu ada bahasa umumnya ada ingus gitu ya. Ada hidung kita meler gitu, ada ingus. Kan selalu kita buang. Apa kita buang misalnya dengan berbagai macam cara. Termasuk kalau ada dengan obat ya, macam-macam lah seperti itu. Itu sebetulnya apa? Allah itu membuat mekanisme supaya tubuh kita itu sehat, ya. Supaya tubuh kita itu sehat. Kemudian saat kita kepanasan misalnya, saat kita kepanasan itu selalu ada keringat yang keluar, terbuang. Rupanya keringat itu adalah untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh kita. Kalau keringat tidak keluar, Masya Allah, apa yang akan terjadi? Nah, satu lagi ya, selalu timbul batuk kalau ada zat-zat yang asing, ada benda asing yang nyelonong masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi sebetulnya batuk itu bukan penyakit. Batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Ketika ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita, maka dia akan bereaksi.
menandakan indikator, sebagai indikator ada sesuatu yang tidak beres dengan saluran pernapasan kita, muncullah batuk. Jadi sebetulnya batuk itu bukan penyakit, tetapi indikasi ada yang tidak beres dengan kondisi tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ini adalah mekanisme yang diciptakan oleh Allah untuk apa? Menjaga keseimbangan hidup kita, menjaga keseimbangan tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Maknanya apa dengan seperti ini? Allah itu tidak menginginkan tubuh kita itu membawa kotoran kemana-mana gitu. Jadi tubuh itu nggak mau bawa kotoran kemana-mana. Ketika kotoran, memang kita ada kotoran gitu ya, di dalam lambung kita pasti ada kotoran. Ketika tangkinya penuh, maka itu mesti dibuang. Gitu. Jangan disimpan. Buat apa disimpan? Buat apa dibawa kemana-mana? Gitu. Jadi tubuh itu tidak mau membawa kotoran yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua. Itu maknanya, ya, maknanya apa? Tubuh itu secara otomatis membuang sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi nggak usah menyimpan sesuatu yang tidak bermanfaat. Buat apa? Allah mengajarkan kepada kita melalui tubuh kita, ketika ada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita, nggak usah kamu simpan, nggak usah dieman-eman, nggak usah disayang-sayang. Ya sudah, buang aja gitu. Buang aja, ngapain juga mesti disimpan-simpan seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Apa efeknya kalau kotoran itu kita tidak buang? Ayo, apa efeknya kalau kotoran yang ada di dalam tubuh kita itu tidak kita buang? Ternyata luar biasa. Dari sisi mana biayanya juga besar. Coba ngalamin ya, selain badan tidak nyaman, ngalamin tidak bisa buang air kecil, mesti dioperasi. Berapa biayanya? Saya coba cek, Masya Allah, minimal 5 juta ternyata hanya untuk operasi supaya kita bisa buang air kecil. Tidak bisa buang air besar. Berapa biaya yang mesti kita keluarkan untuk itu? Ya, Masya Allah, luar biasa gitu kan. Artinya apa? Allah itu sudah membuat mekanisme yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib supaya hidup kita itu menjadi nyaman, hidup kita itu menjadi tenang. Ayo belajar dari mekanisme tubuh kita. Ada kotoran ya kita buang, ada sesuatu ya kita keluarkan kalau memang itu tidak bermanfaat. Kalau kita memaksakan diri kita untuk tidak mengeluarkan itu, maka efeknya akan balik kepada kita juga. Tahan aja, nggak usah buang air besar. Apa yang terjadi? Nggak nyamannya itu luar biasa. Kalau memang ternyata kita tidak bisa mengeluarkan kotoran gara-gara mekanisme tubuhnya tidak berfungsi dengan baik, itu pun juga kosnya besar. Itu juga ongkosnya sangat besar dan itu semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita belajar dengan tubuh kita secara fisik, anehnya, kita itu tidak mau membuang kotoran yang ada di dalam pikiran kita. Secara fisik, minggu lalu kita belajar, hidup kita memang yang tampak di permukaan kan secara fisik. Membuang kotoran melalui air seni atau misalnya buang air kecil, buang air besar itu fisik. Kemudian membuang membuang ingus itu juga adalah secara fisik. Mengeluarkan keringat itu juga adalah secara fisik. Lalu kenapa di antara kita masih banyak yang tidak mau membuang kotoran pikiran kita? Yang tidak mau melepaskan kotoran-kotoran yang ada di dalam benak kita. Kita sudah diajari untuk melepaskan kotoran secara fisik. Kenapa kita mesti menyimpan kotoran yang non fisik gitu ya? Kan luar biasa. Itulah kita tidak mencoba untuk belajar dari sesuatu yang sebetulnya ada di dalam kehidupan diri kita. Mengapa kita mesti menyimpan persoalan-persoalan, menyimpan masalah-masalah yang akhirnya akan menjadi kotoran bagi pikiran kita, yang akan menjadi beban hidup kita.
Ya. Apa manfaatnya kita menyimpan dendam? Pokoknya saya tidak akan pernah memaafkan orang itu. Misalnya, gitu kan. Pokoknya sampai gua mati, gua nggak akan maafin Ibu Ida misalnya. Saya baca sebaca-bacanya. Pokoknya apapun yang terjadi sebelum Ibu Ika Fendi meminta maaf kepada saya tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Itu kan dendam. Apa manfaatnya menyimpan dendam? Bukankah sesuatu itu, perasaan seperti itu hanya akan menjadi beban pikiran kita? Apa manfaatnya kita sedih berkepanjangan? Apa manfaatnya kita sedih berkepanjangan? Buat apa kita merasa misalnya kehilangan orang yang kita cintai, ditinggal pergi wafat. Lalu kita sedihnya bertahun-tahun, buat apa? Apa manfaatnya untuk kita? Apa untungnya kita marah yang tidak berkesudahan? Misalnya saya tersinggung oleh Pak Ipin Hanafi, misalnya saya sebaca-bacanya. Lalu saya marah dengan beliau. Marahnya dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai tengah malam, sampai pagi lagi, sampai siang lagi. Buat apa seperti itu? Ya, buat apa seperti itu? Apakah itu akan membuat diri kita sehat? Apakah itu akan membuat diri kita menjadi bahagia? Apakah itu akan membuat kita bisa menikmati hidup ini? Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Lalu ketika kita misalnya menyesali sesuatu yang sudah pernah terjadi. Harusnya nggak begitu. Kemarin kenapa gua ngelamar ke perusahaan ini? Harusnya ngelamar ke perusahaan sana. Jadi gua bisa kerja di perusahaan yang lebih bagus. Misalnya seperti itu. Atau kenapa saya kok mesti lewat jalan ini? Kalau lewat jalan sana kan nggak mungkin gua tabrakan di sini. Misalnya seperti itu. Gitu kan? Atau kenapa gua mesti keluarnya pagi-pagi? Kalau agak siangan dikit kan gua sempat itu dapetin barang yang gua cari, misalnya seperti itu. Apa yang kita peroleh kalau kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi? Kan kadang-kadang sesuatu yang sudah terjadi itu kita bahas lagi, kita ungkit-ungkit lagi, lalu terjadi penyesalan di situ, lalu ujungnya kita bisa nyalahkan orang, nyalahkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Harusnya gua dulu nggak nolak lamaran dia, ya. Tahu begitu, tahu dia sekarang jadi pengusaha besar, dulu mestinya gua mau sama dia. Kenapa gua terima lamaran yang sekarang jadi suami gua? Misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Itu hanya akan membuat hati kita itu tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, kalau kita menyimpan dendam, nggak bisa kita buang. Kalau kita sedih berkelanjutan, tidak bisa kita buang. Kemudian kita misalnya marah yang tidak berkesudahan dan tidak bisa kita buang. Lalu kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, ya, dan kita tidak bisa buang. Lalu pada saat kita mentok, ya, ya, biasanya apa yang terjadi? Satu, pasti tidak nyaman. Kedua, pasti tidak bahagia, gitu kan? Yang ketiga, pasti kita akan selalu membawa beban kotoran itu kemana-mana. Kalau sudah mentok, maka biasanya kita akan perlu konseling, kita perlu coaching, kita perlu psikolog gitu. Bapak tahu, Ibu tahu, rekan-rekan tahu berapa biaya kalau kita mau ketemu dengan seorang konselor, ya, ketemu psikolog, ketemu coach, ketemu konselor, berapa biayanya untuk sekali pertemuan? Kalau mau tahu, ya, sekali pertemuan yang paling murah itu 500.000. Itu kalau untuk coach atau untuk konselor yang baru muncul, ya, lagi magang, baru selesai pendidikan, baru selesai training, baru dapat sertifikat, gitu. Mentok itu apa? Mentok itu buntu, ya, jalan buntu. Jadi kita tidak punya alternatif lain. Mentok itu kita tidak punya solusi lain. Ini ada Ibu Nurul Fatin dari Malaysia, ya. Mentok itu ya full stop lah. Apa Mbak Anggi? Mentok itu Mbak Anggi? Ya, stuck ya. No way out, stuck, ya, stuck lah, boleh, ya, stuck lah, ya, stuck seperti itu, oke, ya. Ketika kita sudah stuck, sudah mentok, sudah membentur tembok, nggak bisa bergerak kemana-mana, kita perlu bantuan orang lain. Datang ke psikolog, datang ke konselor, datang ke
Coach itu paling murah biaya 500.000. Paling murah itu adalah untuk mereka yang baru lulus ya. Kisarannya antara 500 sampai 5 juta sekali pertemuan. Oh, kalau kita bicara kita memerlukan orang lain, bantuan orang lain ya. Untuk apa? Untuk kita belajar keluar dari persoalan kita ini gitu kan, gara-gara kita menyimpan kotoran, menyimpan beban hidup kita gitu kan. Seperti itu. Mau bayar sekian mahal, sama seperti tadi kalau kita tidak bisa buang air kecil, kita masih dioperasi mahal biayanya. Tidak bisa buang air besar, dioperasi mahal juga biayanya. Ini juga sama, ketika kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pikiran kita, beban pikiran kita, maka itu juga mahal, tidak murah biayanya. Nah, oleh karena itu bagaimana? Ayo kita belajar. Saya berikan sesuatu yang enteng-enteng aja, yang gampang-gampang aja, tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar, saya kasih gratisan di sini. Yang pertama yang ingin saya berikan solusinya, caranya, atau jurusnya, atau tipsnya sederhana. Buang jeruk nipisnya. Ini bagi teman-teman yang non-MR pasti mungkin belum paham. Yuk, saya ajak seperti ini. Silakan Bapak Ibu semuanya, para peserta di kajian ini, yuk kita rileks dulu ya, tarik nafas. Rileks, tarik nafas panjang, lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas panjang, lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas panjang, lepaskan perlahan-lahan. Silakan ditutup matanya, ditutup kedua matanya. Tarik nafas panjang, tahan sebentar, lepaskan. Tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan. Perhatikan cerita saya, dengarkan cerita saya baik-baik. Bapak dan Ibu, teman-teman, kakak adik, saat ini bayangkan sedang berada di satu lapangan yang begitu luas. Lapangan yang luas di bawah terik matahari yang sangat panas. Matahari begitu terik ada di atas kita, dan tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada tempat apapun yang kita bisa pakai untuk berteduh pada saat ini. Ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan, bayangkan saat ini sedang berada di tengah lapangan yang begitu luas, tanpa ada pohon, tanpa ada bangunan, tanpa ada apapun yang bisa kita pergunakan untuk berteduh pada saat itu. Rasakan sinar matahari yang begitu terik. Rasakan sinar matahari menerpa kulit kita, menerpa kepala kita, menerpa wajah kita. Rasakan betapa kita merasa seperti tertusuk-tusuk karena sinar matahari yang begitu terik pada saat itu. Lalu, karena sinar matahari yang begitu terik, maka Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan merasa sangat haus, merasa kehausan, dan ingin sekali saat ini juga mendapatkan air minum yang bisa menyegarkan tenggorokan kita. Bayangkan kita sedang sangat haus. Bayangkan kita tidak punya minuman apapun di dalam tas kita, di tangan kita, di dekat kita, karena kita berada di tengah lapangan yang begitu luas. Oke, lalu kita pulang dari lapangan itu, kita pulang ke rumah masing-masing, dan segera kita bergegas mencari minuman yang menyegarkan. Kita berharap akan mendapatkan minuman segar, minuman dingin, air kelapa, es, dan sebagainya. Anda langsung menuju ke dapur Anda langsung menuju ke lemari es Anda atau kulkas Anda. Anda buka, Anda mencari-cari minuman segar, minuman dingin yang ada di dalam lemari es Anda.
Tapi qadarullah tidak ada, alhamdulillah tidak ada minuman segar itu. Yang ada hanya jeruk nipis. Yang ada hanya jeruk nipis yang ukurannya cukup besar di dalam kulkas Anda. Lalu karena tidak ada minuman segar itu, Anda lalu ambil jeruk nipisnya, lalu Anda potong dengan pisau Anda, dan jeruk nipisnya itu Anda peras, Anda teteskan langsung ke lidah Anda. Anda ambil jeruk nipisnya, Anda potong menjadi 2 bagian, lalu Anda peras dan Anda teteskan langsung ke lidah Anda. Apa yang Anda rasakan? Oke, Bapak Ibu silakan buka mata kembali. Silakan buka mata kembali. Tolong dituliskan apa yang Bapak Ibu, teman-teman kakak rasakan pada saat meneteskan jeruk nipis ke lidahnya masing-masing. Silakan tulis. Asam. Asam berliur. Berasa asam. Asam kecut. Rasa kecut asam. Asam, asam, asam. Rasa tapi asam. Asam. Asam Pak. Asam kecut. Asam, Masya Allah, asam, asam. Asam begirik, asam, kecut banget, terasa asam. Kecut, keluar air liur karena rasa asam. Perih, asam, waduh, seperti perihnya ditinggal kekasih. Oke, asam berliur. Pertanyaan saya berikutnya, jeruk nipisnya ada nggak? Jeruk nipisnya ada nggak sekarang di tangan Bapak Ibu? Jeruk nipisnya ada enggak sekarang di depan Bapak dan Ibu? Enggak ada, teu aya, enggak ada, bahasa Sunda yang tidak halus gitu. Ora ono, no, kan begitu. Tapi kenapa jeruk nipisnya enggak ada, tetapi kita bisa merasakan asamnya, kecutnya di lidah kita? Hayo. Kenapa? Kenapa kita merasakan asamnya ada di lidah kita, padahal itu tidak ada di dalam bentuk fisik, tidak ada wujudnya di depan kita. Ya, itulah sebetulnya yang sering terjadi dengan pikiran kita. Persoalannya itu enggak ada, tapi dipikirin jadi seolah-olah ada. Persoalannya sudah lewat, kita pikirin terus, jadi terbayang-bayang terus di depan mata kita. Ada nggak persoalannya? Kan nggak ada. Hanya perasaan, hanya pikiran. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik, rekan-rekan rahimakumullah. Jeruk nipisnya nggak ada, tapi berasa ada, seolah-olah ada. Bahkan fisik kita merespon dengan apa? Dengan rasa kecut, bergidik, dan seterusnya. Padahal itu tidak ada. Demikian juga dengan persoalan hidup. Kadang-kadang sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang tidak ada wujudnya itu kita pikirin seperti seolah-olah ada, seolah-olah hadir dalam kehidupan kita. Pikiran memikirkan masa depan, ketakutan akan masa depan, ketidakyakinan kita akan masa depan. Itu seolah-olah berwujud ada di dalam pikiran kita saat ini, padahal itu kan belum tentu terjadi. Bagaimana ya kalau saya ini ternyata tidak bisa punya pekerjaan? Bagaimana kehidupan saya sekarang, saya ini tidak punya pekerjaan gara-gara pandemi, perusahaannya tutup. Nanti bagaimana ke depan? Itu kan kadang-kadang yang sering kita pikirkan yang terlalu berlebihan. Berpikir boleh, ikhtiar, cari, tetapi jangan mikirin, aduh bagaimana nanti ya? Bagaimana nanti anak saya bisa makan nggak ya? Saya bisa punya penghasilan nggak ya? Itulah yang disebut dengan jeruk nipisnya. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum tentu karuan ada, kita pikirkan dan itu seolah-olah berwujud seperti apa ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, bagaimana hidup kita mau bahagia, bagaimana hidup kita mau nyaman kalau sesuatu yang tidak terjadi kita pikirin seolah-olah ada. Nah, buang itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Buang seperti halnya kita membuang kotoran. Ini yang pertama, relakan. Relakan. Relakan untuk dia pergi, biarin aja seperti itu. Kemudian yang kedua,
Caranya apa? Tadi buang jeruk nipisnya, yang sekarang mengubah pola doa kita. Saya dapat gambar ini bagus banget ya. Dapat gambar ini bagus banget. Jadi gambar ini bercerita bahwa ada seekor elang ya dilibat oleh ular. Ya, mereka saling mau bertarung gitu. Tetapi apa yang terjadi? Elang ini tidak melawan ular di tanah. Mereka berantem di situ gitu antara elang dengan ular, tetapi elang ini pintar, tidak berantemnya di tanah. Tidak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh elang itu? Elang itu terbang tinggi semaksimal mungkin dia bisa terbang. Dia mengangkatnya ke langit dan mengubah medan pertempurannya itu di langit, di angkasa, bukan di tanah. Kenapa demikian? Karena kalau di tanah ular ini jago. Elang ini pasti tidak akan mungkin menang melawan ular. Tetapi ketika dia di angkasa, ketika dia terbang, diajak terbang yang begitu tinggi oleh elang, maka lama-kelamaan ular ini menjadi lemas. Karena apa? Sifatnya dia, ya, naturalnya dia itu bukan makhluk angkasa, bukan makhluk yang di langit. Tetapi di sini dia makhluk darat gitu loh. Kalau di bawah dia jago. Nah, lama-kelamaan ketika diajak terbang, ularnya lemas, maka bisa dikalahkan oleh si elang ini. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Demikian juga dengan persoalan hidup kita. Yuk kita ubah pola doa kita. Ya, ubah pola doa. Maksudnya apa? Ketika kita punya satu persoalan, angkat persoalan itu ke level yang paling tinggi. Level apa? Ke alam spiritual, ke langit. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Bawa persoalan itu menghadap kepada Allah. Bawa persoalan itu kita sampaikan kepada Allah. Karena apa? Karena cuma Allah yang punya jawabannya. Allah yang memberikan ujian dan yang memiliki jawaban dari ujian itu cuma Allah. Bawa ke langit persoalan kita. Jangan selesaikan di bumi. Jangan selesaikan di darat. Jangan selesaikan di atas tanah. Nggak bisa seperti itu. Ya. Jangan melawan persoalan hidup kita itu di darat. Bawa ke langit. Bawa ke langit. Bawa ke alam spiritual. Bawa dalam doa-doa kita. Dan biarkan Allah nanti yang menyelesaikan persoalan kita. Kita ini kan kebanyakan ketika mendapatkan persoalan lalu sibuk mencari solusi. Secara ikhtiar lahiriah. Ketika punya utang lalu sibuk cari pinjaman sana, pinjaman sini. Akhirnya apa? Terjerat dengan pinjol misalnya begitu. Gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya. Itu yang seperti kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan lalu sibuk melamar sana sini. Boleh lakukan seperti itu. Tetapi mestinya dahulukan ikhtiar langitnya. Dahulukan ikhtiar batiniahnya dulu. Bawa terbang persoalan kita itu kepada Allah. Gelar sajadah kita, lalu di sujud kita di situ sepertiga malam terakhir, sampaikan kepada Allah. Disitulah yang harusnya kita melakukan merelakan persoalan ini, biarkan Allah yang akan menyelesaikan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Yakin aja. Jangan bertarung di bawah, jangan bergelut di bawah, jangan perangnya dengan persoalan hidup kita. Jangan berantemnya dengan masalah hidup itu di bawah. Jangan seperti itu. Nggak akan sanggup kita. Bawa ke atas. Terbang seperti elang itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu, kalau Bapak mesti konseling dengan seorang coach, dengan seorang konselor, dengan seorang psikolog, bayarnya kan mahal. Yang murah itu 500.000 per sekali pertemuan gitu. Yang mahal itu bisa 5 juta, bisa di atas itu bisa 10 juta per pertemuan ya kalau mau tahu gitu kan. Dan karena memang untuk mendapatkan sertifikasi coach, konselor itu tidak mudah. Baik besar juga biayanya. Mesti punya pengalaman jangka panjang juga gitu kan. Nah, sekarang lakukan konseling dengan Allah. Kan kita punya maha pemberi ujian dan maha pemberi jawaban dari ujian itu. Kenapa kita nyari konselor? Kenapa nyari coach? Kenapa nyari psikolog? Kenapa nyari yang lain-lain sebelum kita cari dengan Allah? Cari dulu Allah, konseling dengan Allah. Gimana Pak cara konseling dengan Allah? Saya berikan 2 kalimat ajaib. Ya, silakan kalau mau dicatat, silakan dengarkan dengan baik.
pada saat kita berkonseling, melakukan konseling dengan Allah, pada saat kita berdialog dengan Allah, kalimat pertama yang mesti kita bacakan, ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala takdirmu yang aku alami pada saat ini. Karena aku yakin inilah yang terbaik bagiku pada saat ini. Kalimat kuncinya ketika kita melakukan konseling dengan Allah. Jangan ngomong dulu, ya Allah, saya punya persoalan utang nggak lunas, ya Allah, saya punya persoalan anak ini main game melulu, ya Allah, saya punya persoalan mau jual tanah nggak laku-laku, ya Allah, saya ngelamar kerja nggak bisa-bisa diterima, ya Allah, perusahaan saya mulai turun omsetnya, ya Allah, operasi macam-macam. Jangan ngomong itu dulu. Buka konseling kita dengan kalimat ajaib. Buka konseling kita dengan satu kepasrahan. Ya Allah, demi Allah aku ridho. Demi Allah aku rela. Demi Allah aku ikhlas menerima takdirmu pada saat ini. Karena aku yakin takdir ini adalah sesuatu yang terbaik untuk aku pada saat ini. Pakai kalimat itu dulu. Ya, pakai kalimat itu dulu. Kalau itu sudah kita bacakan, lalu silahkan ceritain apa persoalannya. Ceritakan sama Allah apa persoalannya. Ya, saya jamin ini akan mempercepat proses solusi yang akan kita dapatkan. Ya, solusi kita dapatkan. Kenapa? Karena saya juga melakukan hal yang seperti ini. Persoalan sebesar apapun, sekecil apapun ya sudah ya sudah saya bilang seperti itu aja. Ya. Kemudian kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, kalau misalnya ada satu persoalan yang datang menimpa diri kita, kemudian kita pikirin. Tanyakan dengan kalimat ajaib ini, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa manfaatnya saya memikirkan hal itu? Kalimat yang kedua. Apa manfaatnya kalau saya memikirkan hal tersebut? Kalau ada manfaatnya, teruskan. Kalau nggak ada manfaatnya, lupakan. Oke? Jurus yang pertama seperti ini ya, buang jeruk nipisnya, mengubah pola doa, semuanya tarik ke atas, larikan dalam doa kita. Kemudian konseling dengan Allah. Konseling dengan Allah, kalimat yang pertama, ya, kalimat yang pertama, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala takdirmu saat ini. Karena aku tahu pasti ini yang terbaik bagi aku ya Allah. Dan habis itu cerita panjang, terserah adukan persoalan pada Allah. Yang kedua, ketika kita ada beban persoalan, beban masalah, kita memikirkannya, tanya pada diri sendiri. Ya, apa manfaatnya buat kita mikirin itu? Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalin, buang, lupain. Kalau ada manfaatnya, terusin. Ya, silakan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu yang kedua apa? Maafkan. Maafkan. Kenapa kita mesti memaafkan? Apakah di dunia ini ada makhluk yang sempurna? Kan nggak ada. Apakah di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah? Kan nggak mungkin, mustahil gitu ya. Apakah di dalam kejadian kehidupan kita ini ada sesuatu yang lepas dari pengawasan Allah? Apakah ada di dalam kehidupan kita apapun itu yang terjadi, ada yang tidak atas izin Allah? Kan nggak ada. Kalau semua pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu jawabannya tidak. Apakah ada makhluk yang sempurna? Tidak. Apakah kita selalu benar? Tidak. Apakah ada sesuatu yang terjadi lepas dari pengawasan Allah? Tidak. Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Allah? Tidak. Kalau semua jawabannya tidak, kenapa kita mesti menyimpan dendam? Ya. Kenapa kita mesti menyimpan dendam? Kalau semua jawaban 1, 2, 3, 4 itu tadi ternyata jawabannya tidak, kenapa pintu maaf kita itu tidak kita buka? Untuk siapa? Ya untuk orang lain, ya untuk diri sendiri juga. Untuk orang lain, untuk diri sendiri juga. Ya. Kalau makhluk sempurna itu tidak ada, kalau makhluk yang selalu benar itu tidak ada, kalau setiap kejadian itu pasti ada pengawasan Allah, tidak mungkin tidak tanpa pengawasan Allah. Kalau semua kejadian atas izin Allah, tidak mungkin yang tidak ada izin Allah. Jawabannya tidak semua. Lalu kenapa kita mesti menyimpan dendam? Ya. Lalu kenapa kita tidak mencoba membuka pintu
maaf kita. Untuk siapa? Untuk orang lain, untuk diri kita sendiri juga. Memaafkan ke diri sendiri, memaafkan kepada sesuatu yang pernah kita lakukan. Barangkali seperti itu. Kalau kita tidak memaafkan, kalau kita tidak membuang dendam, kalau kita tidak mengizinkan diri kita itu hidup dengan damai dengan masalah kita, maka yang terjadi apa? Itu bakal jadi penyakit, bakal jadi kotoran, bakal jadi sesuatu yang memberikan apa? Beban kepada kehidupan kita. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, pernah nggak mendengar istilah psikosomatis? Itu penyakit fisik yang muncul gara-gara penyakit psikis, psikologis, psikosomatis. Berobat kemanapun, ya, berobat kemanapun, itu dengan obat apapun, itu kemungkinan sembuhnya itu sangat-sangat tidak besar, sangat kecil. Kenapa? Karena yang diobati bukan fisiknya seharusnya. Ya, bukan fisiknya yang diobati, itu adalah psikisnya, pikirannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, nih, emosi itu bisa menyakiti tubuh kita. Kita marah itu bisa bikin sakit lever, sedih itu bisa bikin sakit paru-paru, khawatir itu bisa bikin sakit lambung, stres itu bisa bikin sakit jantung dan otak, ketakutan itu bisa bikin sakit ginjal. Ini yang disebut dengan penyakit fisik yang sumber pertama kalinya berasal dari kondisi pikiran kita. Buanglah, maafkanlah, gitu kan? Maafkanlah. Ngapain disimpan? Ya, ngapain disimpan? Dan yang terakhir, lupakan. Lupakan semua itu. Pertanyaan saya, kalau Bapak buang air kecil, Ibu buang air besar, disimpan nggak itu barang? Disimpan nggak itu barang? Misalnya buang air kecil di kamar mandi itu ditampung pakai plastik, disimpan di lemari. Mungkin nggak seperti itu? Ya kan? Atau buang air besar ya diwadahin pakai plastik kresek gitu, simpan lagi di mana gitu, misalnya di lemari pakaian. Ya kan nggak mungkin. Buat apa kita menyimpan kotoran? Buat apa kita menyimpan kotoran? Buang. Kemudian kalau kita misalnya punya sampah makanan atau sampah plastik atau apapun itu, disimpan nggak sama kita sampah itu? Kan enggak. Ya, dikumpulkan di satu tempat, setelah itu kita buang ke tempat sampah yang ada di luar. Di luar pun juga kan nggak disimpan di situ, diangkut oleh tukang sampah, dibuang ke tempat pembuangan akhir gitu. Nah, mungkin nggak kita setelah buang air kecil itu kita korek-korek lagi, kita lihat lagi misalnya ini ada apa di situ? Kan nggak mungkin. Atau buang air besar gitu kan? Sudah kita keluarkan, lalu kita korek-korek lagi. Aduh, jijik amat gitu ya. Kan nggak mungkin. Buang sampah, kita korek-korek juga. Kan nggak mungkin juga. Sama dengan apa? Sama dengan pikiran-pikiran yang tidak sehat. Tadi buanglah, ngapain disimpan, ngapain dikorek-korek, ngapain diingat-ingat seperti itu. Gitu ya. Nah, buat apa dikenang? Mantan yang sudah lewat, ya sudahlah, biarkan dia bahagia dengan hidupnya sendiri. Kita udah punya pasangan yang lain, masih ingat-ingat, aduh seandainya saya bisa hidup dengan dia, Masya Allah. Hei, ingat pasanganmu di depan ini sekarang ada dekat-dekat kamu. Lupain yang itu. Allah itu udah ngasih jodoh kamu yang terbaik pada saat ini. Dia pasti nggak terbaik buat kamu. Ya, pasti tidak baik buat kamu. Nggak usah, lupain, buang. Nggak usah diingat-ingat lagi. Aduh, saya nggak bisa hidup dengan dia, lupain lah. Emang cuma dia doang gitu ya. Yang lain juga banyak kan, dunia tidak seluas daun kelor. Banyak juga yang lain ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik 24/7/24, Mbak. Masih ada 6 menit ya sebelum kita tutup. Sederhana, bagaimana kita berdamai dengan masalah? Ya, pertama tadi lepaskan. Ya, lepaskan dengan cara apa tadi? Buang jeruk nipisnya. Nggak usah mikirin sesuatu yang belum akan terjadi. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang teman dulu pada saat di perusahaan yang lama. Ya. Perusahaan yang lama. Waktu itu perusahaannya udah mau kolaps, udah mau tutup lah gitu. Kita kan biasa gelisah begini-begini. Saya tanya ke dia, bro, gimana nih masa depan kita, perusahaan ini mau seperti ini? Lu itu kebagusan banget mikirin. Belum tentu juga lo bisa hidup besok, emang masih hidup lo? Emang lo besok masih hidup? Emang gue juga besok masih hidup? Ngapain mikirin yang belum terjadi? Nikmatin aja saat ini.
bener juga gitu. Mau ngapain memikirkan sesuatu yang kita juga nggak tahu bahwa apakah kita bisa sampai ke titik itu atau tidak. Tapi ini tidak berarti bahwa kemudian kita berhenti untuk ikhtiar, tidak. Bukan seperti itu. Pada titik-titik di mana kita tidak nyaman dengan pikiran kita, nggak usah mikirin yang seperti itu. Pada titik-titik di mana kita tidak bahagia dengan pikiran kita, lupain itu. Maafkan, ya, lupakan, dan seterusnya. Ya, dan seperti itu, gampang-gampang aja. Gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sampai di sini Mbak Anggi untuk kajian kita di pagi hari ini. Berdamai dengan masalah, berdamai dengan persoalan itu bukan berarti bahwa kita lepas tanggung jawab, enggak. Ikhtiar itu tetap wajib hukumnya. Selesaikan persoalan kita itu wajib hukumnya. Damai itu adalah bagaimana cara kita memanage pikiran kita, mengatur pikiran kita. Yuk kita memikirkan sesuatu yang memang perlu kita pikirkan. Yang nggak perlu buang. Yang nggak perlu lepaskan, yang nggak perlu maafkan, yang nggak perlu tinggalkan. Ya, sederhana, sesederhana hidup ini memang semua sudah dikasih oleh Allah untuk kebaikan dan kebahagiaan kita semua. Oke, Mbak Awi, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan yang luar biasa. Terima kasih. Dan ya gimana Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya. Ini di kolom chat banyak banget kurang nih. Kita udah 1,5 jam, Bu. Kayaknya nggak puas ya. Masya Allah. Jadi silakan dituliskan nih apa pembelajaran terbaik yang sudah didapatkan dari sesi materi pada pagi hari ini, yaitu berdamai dengan masalah. Silakan boleh tuliskan di kolom chat Zoom dan di kolom Facebook-nya. Di sini tadi ada sedikit rangkuman nih dari Ibu Zuraida ya. Jadi buang jeruk nipis ya, rubah pola doa, ya Allah demi Allah kuridho, ikhlas menerima takdirmu karena inilah yang terbaik menurutmu. Apabila memiliki persoalan, tanyakan pada diri sendiri apa manfaatnya dipikirkan. Dan kemudian maafkan karena makhluk di dunia ini yang karena makhluk di dunia ini yang ini kurang sempurna kali ya. Maka lupakanlah ya. Maksudnya kurang sempurna dalam arti semua pasti punya pasti pernah melakukan kesalahan lah seperti itu ya. Jadi kemudian menurut Bu Nining terus RMF ya Pak ya release, forget and forgive ya, ini ilmu advance-nya di magnet rezeki ya, biasanya kita pelajari pada saat di TOMR atau COMR. Jadi ya mudah-mudahan tadi banyak sekali hal yang dikupas oleh Pak Farid ya, Mak Jeleb, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dari sini ya kita bisa sama-sama nih saling mulai membersihkan kotoran-kotoran dari dalam diri kita ya. Kadang-kadang apa namanya di dalam hati ini udah numpuk nih, makanya akhirnya itu persoalan itu nggak kunjung selesai karena kita sendiri yang menumpuk persoalannya. Ini berlanjut nggak? Ya insya Allah kita setiap Sabtu sepanjang nanti jadwal saya atau Pak Farid aman terkendali ya, insya Allah kita tetap jalankan. Nanti topiknya kita lihat dari Pak Farid nanti. Dan juga ada teman-teman di Pak Farid yang sudah japri, Bang, ini kapan lagi ada kelas Garputala, ya, kapan lagi ada private trainingnya nih, belum mulai waktu itu di cancel ya, karena udah ada CMR. Nanti kita coba aturkan ya, Bapak Ibu. Dan mohon izin sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu, ya, dan nanti diakhiri juga ditutup dengan doa, saya izin terlebih dahulu menginfokan beberapa hal di sini, karena di Saturday Morning Talk ini kita juga punya kegiatan, yaitu Sahabat Berkat Cinta. Bagaimana teman-teman di sahabat-sahabat semua di sini kita sama-sama belajar bersedekah supaya ringan ya dan terbiasa. Alhamdulillah melalui Sahabat Berkat Cinta ini di Jumat 2 Oktober kemarin kita juga sudah tetap jalankan di 6 kota ya. Jadi di Sidoarjo, di Jombang, di Nganjuk, ini Jawa Timur, lalu ada di Bekasi, Jawa Barat, di Semarang, Jawa Tengah, dan di Waihui TVRI Lampung. Dan total sedekah yang kita salurkan di Jumat kemarin adalah 3.350.000 atau sekitar hampir 350 box ya untuk di 6 dapur sahabat PC ini. Dan total saldo yang terkumpul dari sisa saldo pekan lalu yaitu 1.434 ditambah saldo baru yaitu 4.016.000. Akhirnya masih ada sisa saldo 2.100.000 ya, karena biasanya kita salurkannya per hari Rabu ya, jadi Kamis Jumat nih biasanya mulai masuk lagi dana-dananya. Alhamdulillah, terima kasih para donatur, Masya Allah, terima kasih sudah turut berpartisipasi dalam program ini, dan juga para dapur sahabat PC yang terima kasih sudah memaksakan menyalurkannya ke
sahabat-sahabat kita yang membutuhkannya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua, semuanya senantiasa disehatkan, kemudian dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Sekali lagi terima kasih atas supportnya selama ini. Dan ya, itu saja karena tidak ada info acara hari ini. Insya Allah weekend ini kita bisa lebih menikmati waktu bersama keluarga karena tidak ada acara-acara lain yang perlu saya infokan. Kemudian kita akan tutup tentunya dengan doa bersama kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahumullah. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan sekaligus bersyukur bahwa acara pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita mulai dengan istighfar 5 kali dan kemudian sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qawi, jika hari ini di antara kami ada yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, mohon kuatkanlah, tegarkanlah dia untuk mampu bertahan dan bersabar. Dan hiburlah dia dengan penuh karunia-Mu ya Allah. Karena janji-Mu yang tidak pernah Kau ingkari, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya Allah ya Basit, jika di antara kami ada yang masih memiliki utang, memiliki amanah, selesaikanlah utang-utang mereka ya Allah. Selesaikanlah amanah-amanah mereka Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah, dan luaskanlah rezekinya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ya Allah ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami hatinya sedang memiliki benih-benih sakit, sombong, iri hati, dengki, dan dusta, bersihkanlah hati kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah, sehingga kami mudah untuk menerima rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah ya Rabb, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, merasa dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, agar mampu memaafkan mereka-mereka yang menyakiti kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan semata-mata karena kelemahan saya. Dan selamat pagi, selamat berakhir pekan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid Auladi, jazakallahu khair atas materinya ya, yang detail luar biasa. Mudah-mudahan semakin mencerahkan kita semua dan semakin mengingatkan kita semua juga untuk ya bisa sama-sama ya kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Mudah-mudahan juga majelis ilmu ini senantiasa diistiqomahkan ya Bapak Ibu, karena iman itu naik turun, emosi itu naik turun. Jadi inilah cara kita untuk menjaga
di state ini ya, selain tentunya ibadah kepada Allah, bahwa kita tadi diingatkan lagi untuk terus belajar. Dan juga kita doakan ya untuk Pak Farid sekeluarga, gurunda-gurunda kita, Ustadz Nasrullah maupun ulama-ulama kita agar senantiasa dimudahkan jalannya untuk berdakwah dan berbagi buat kita semua ya, mencerahkan semakin banyak umat dan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak yang sudah hadir ya. Seperti biasa kita di sini ada foto bareng ya. Silahkan di-on-kan kamera videonya biar kita bisa saling berkenalan ya, minimal melihat wajah satu sama lain ya, merasakan kehadiran bersama karena kita baru bisa via virtual. Oke. Dan gayanya seperti biasa ya, tangannya dikeataskan, kita mencari atau menjemput ridho Allah, agar senantiasa kita semakin disayang oleh Allah. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, ditunggu satu lagi layar berikutnya. Ya, jangan pencet dulu. Oke, kemudian angka 1, di sini bukan kampanye ya, tapi kalau di Magnet Rezeki ini satu sama terhubung dan segala persoalan kita minta dimudahkan dari Allah ya. 1, 2, 3. Tahan layar berikutnya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, berkah selalu, dan selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Sampai jumpa lagi insya Allah di Saturday Morning Talk sesi berikutnya ya. Dan kita istiqomah bisa mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum doa kafaratul majelis bersama di doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة